channel. Di video saat ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses penetapan strategi dan potensi pasar. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. So, daripada penasaran, kita lanjut saja ke videonya. Perkenalkan, saya Beauty Putri Liwawar dengan NIM 1830341 dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi administrasi perkantoran. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proses penetapan strategi. Melalui analisis pasar ataupun strategi pasar akan diketahui yang pertama, peluang atau opportunity, kedua ancaman atau threat, ketiga kekuatan atau strength, keempat kelemahan atau weakness. Adapun tahapan penetapan strategi pemasaran meliputi penetapan strategi yang pertama target pasar, yang kedua positioning, yang ketiga strategi hubungan pemasaran, dan yang keempat perencanaan untuk produk-produk baru. Tujuan penetapan strategi pasar sasaran adalah untuk memilih satu atau lebih, bahkan mungkin juga seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar atau produk. Dalam pemilihan strategi segmen pasar yang akan dilayani, harus memperhitungkan potensi pasar serta kecenderungannya dari masing-masing segmen pasar, persaingan yang terjadi di masing-masing segmen pasar, dan sumber daya perusahaan untuk melayani segmen pasar serta keunggulan bersaing yang di dalam dimiliki untuk bersaing di segmen-segmen pasar tersebut. Dan yang kedua, strategi penentuan posisi dilakukan dengan mengkombinasikan strategi produk, saluran distribusi, harga, dan promosi yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing, khususnya dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang potensi pasar. Potensi pasar merupakan salah satu bagian dari riset yang dilakukan untuk menggali seberapa potensial sebuah wilayah atau sebuah produk untuk dipasarkan sesuai dengan segmen yang ditargetkan. Seperti yang pertama, estimasi daya beli wilayah. Yang kedua, estimasi tingkat minat dan kebutuhan target pasar. Dan yang ketiga, pengaruh adanya kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung di wilayah tersebut. Dan yang keempat, media komunikasi target pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar dalam menentukan membeli produk atau jasa di sebuah wilayah, peluang seseorang akan melakukan transaksi terhadap produk atau jasa di suatu wilayah, potensi pasar yang berkaitan dengan potensi penjualan sebuah produk, barang yang bukan jasa dan tidak berkaitan dengan keberadaan lokasi. Maka beberapa informasi yang digali adalah yang pertama, tingkat minat dan kebutuhan target pasar terhadap produk, dan yang kedua, pengaruh adanya kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung, dan yang ketiga, media komunikasi yang berpengaruh dalam meningkatkan range bisnis ini. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi target pasar dalam menentukan membeli produk. Dan terakhir, peluang seseorang akan melakukan transaksi pembelian produk. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.